Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Acara groundbreaking proyek strategis nasional. Ya, seperti yang kita saksikan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir di mana dalam rangka groundbreaking LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku melalui telekonferensi dari Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Presiden berharap proyek ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Membutuhkan persatuan semua unsur, semua elemen. Dengan demikian, proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan. Dan saya selalu menegaskan bahwa kemerdekaan suatu bangsa tujuannya adalah yang pertama tentunya bangsa itu ingin menjamin kelangsungan hidupnya. Energi kita sangat banyak, hanya ada 2-3 tahun masa transisi, dan kebetulan di tengah dunia yang penuh bahaya sekarang, Indonesia cukup punya ketahanan, kita sudah antisipasi, kita punya langkah-langkah yang untuk bisa membawa Indonesia dalam keadaan yang baik. Hari Kamis, 16 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, proyek kilang gas darat atau onshore LNG Abadi Masela menjadi tonggak baru bagi proyek energi nasional yang telah dikembangkan selama hampir 3 dekade sejak tahun 1998. Proyek strategis nasional sektor energi ini menelan investasi sebesar 20,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 355 triliun rupiah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela yang berlokasi di Kepulauan Tanimbar, Maluku ini diperkirakan menelan investasi sebesar 355 triliun rupiah. Kilang lapangan Abadi Masela ini juga diperkirakan memiliki cadangan gas sebesar 6,97 triliun kaki kubik atau TCF. Setelah beroperasi, proyek ini ditargetkan memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menyalurkan 150 juta standar kaki kubik gas per hari untuk kebutuhan domestik melalui pipa serta menghasilkan 35.000 barel kondensat per hari. Bahlil menegaskan pembangunan proyek strategis nasional ini akan meningkatkan produksi energi nasional sekaligus mempercepat hilirisasi sumber daya alam serta pemerataan pembangunan hingga Indonesia Timur. Proyek Abadi Masela diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan. Antara lain, meningkatkan penerimaan negara dengan proyeksi pendapatan langsung sekitar 37,8 miliar US dollar serta kontribusi pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar selama masa konstruksi dan operasi. Menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja.
tenaga kerja langsung. Kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu. Pada masa konstruksi, ini masa konstruksi. Dan sekitar 800 sampai dengan 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Di mana kami telah bersepakat dengan Pak Weda tadi, bahwa kita akan memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah Tier 1 dulu. LNG Abadi Blok Masela saat ini dioperatori Inpex Masela Ltd dengan kepemilikan 65% hak partisipasi atau participating interest. Sementara PT Pertamina Hulu Energi Masela menguasai 20% participating interest. Dan Petronas memiliki 15% participating interest. Proyek LNG Abadi Masela ini sebagai proyek strategis nasional pada tahun 2017. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, siang tadi kan panas sekali ya. Jadi saya membeli kipas angin ini nih pemirsa. Panas sekali. Jadi wajar di rumah pada pakai kipas angin, di sekolah ada yang pakai kipas angin, di kantor ada yang pakai kipas angin, di koperasi ada yang pakai kipas angin, banyak yang pakai kipas angin. Udah biasa gitu. Tapi kayaknya yang nggak biasa pakai kipas angin seharga 11 juta. Ya, pemirsa, sedang ramai dikomentari netizen terkait adanya kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan anggaran mencapai 1,8 triliun rupiah. Polemik dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih dengan nilai 1,8 triliun rupiah memantik perhatian dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Kementerian Koperasi. Dalam penjelasannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut kipas yang disebut bukan kipas rumah tangga, melainkan kipas Imatsu dengan harga 11 jutaan rupiah. Jawaban ini menjawab pertanyaan anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam terkait kipas angin seperti apa yang harganya sangat mahal karena laporan ini membuat heboh masyarakat. Ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak. Yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak? Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana, Pak Menteri? Kipas angin ini saya nggak tahu. Ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak. Tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini 11 juta. Ya, yang jelas kipas angin ini nggak mungkin sampai 11 juta, ini cuma berapa puluh ribu gitu ya. Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi penyalur bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat melalui skema off-taker. Program ini ditargetkan dapat memperkuat ekonomi desa dengan puluhan ribu koperasi yang segera beroperasi di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah sekaligus penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Selain menjadi sarana penyaluran bantuan pemerintah, Menko Pangan menjelaskan bahwa KDMP juga berperan sebagai off-taker atau menyerap hasil produksi pertanian masyarakat. Menurutnya, peran tersebut menjadi penting terutama ketika harga komoditas pertanian berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Zulhas juga menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukan toko retail modern atau supermarket. Satu, apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial
kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Pemerintah tengah mempercepat realisasi program Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan penyalur bantuan atau barang subsidi. Sebanyak 83.000 badan hukum telah rampung dengan target belasan hingga puluhan ribu unit bersiap beroperasi di seluruh Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara berhadiah umroh gratis sekeluarga. Hadiah diberikan kepada siapapun yang bisa membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakiyah adalah keponakannya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menantang siapapun yang bisa membuktikan isu nepotisme yang kini ramai dituduhkan kepadanya. Dodi membuka sayembara berhadiah umroh gratis jika mampu membuktikan bahwa Komisaris PT PP Aisyah Zakiyah adalah keponakannya. Dodi menegaskan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Aisyah. Bagaimana Pak? Pada apa mutasi? Ini Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan apa bocornya surat Bapak. Nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya. Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor? Nggak ada Pak, yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Komisaris jadi ponakan Bapak. Pokoknya sayembara, kalau lu bisa buktikan gue kasih lu umroh. Keluarga lu semua. Itu betul ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementerian, beredar pula soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya. Dodi mengaku batal mengunjungi Amerika Serikat dan lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh. Pihak Kementerian PU pun memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemenpu masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, masih tentang Menteri PU Dodi Hanggodo. Dodi Hanggodo yang belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, juga beredar soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Lebih penting ke sini gue. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari kemudian ke Agam. Ini saya udah berapa kali ke Amerika. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemenpu ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemenpu masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pernah nggak sih lagi mau salaman begitu, ternyata yang kita ajak salaman orangnya nggak sengaja, nggak ngeliat kita, terus nggak salaman sama kita gitu. Jadi kita jadi kikuk, bingung, ya udah gini aja mungkin ya. Nah, ini sempat terjadi juga dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, diduga tak sengaja tidak menyambut uluran tangan bawahannya saat kunjungan kerja.
Inilah video viral Menteri PU Dodi Hanggodo tak sengaja tidak menyambut uluran tangan seorang bawahannya saat kunjungan kerja. Jadi dalam cuplikan video Menteri PU baru saja turun dari jet pribadi dan tak sengaja mengabaikan tangan yang menyambutnya. Hal ini memicu perbincangan di media sosial. Coba kita lihat sekali lagi ya. Ya, kita anggap tidak sengaja ya. Ini dia. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa hari ini kembali menjalani sidang kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda persidangan adalah eksepsi atau tanggapan oleh jaksa penuntut umum. Pembacaan eksepsi ini merupakan tanggapan nota keberatan dari Dr. Tifa yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Dr. Tifa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan JPU yang menilai objek dakwaan terhadap dirinya dan Roy Suryo keliru. Terkait hal ini, jaksa minta agar majelis hakim menolak seluruh pembelaan Dr. Tifa. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005 ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama, itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya, sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami, lengkap. Selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali. Melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta. Sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang kami terima itu belum lengkap juga. Dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari
Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima. Menariknya pemirsa, ada 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang rela akan hadir sebagai saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jadi 15 teman Pak Jokowi ya bersedia jadi saksi. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Peradi Bersatu Adi Darmawan saat menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah. Jadi dikatakan bahwa saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, rekan satu fakultas, rekan satu kelas saat Joko Widodo kuliah di UGM. Ade menambahkan para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah, tapi inisiatif sendiri dari teman-teman Pak Jokowi. Teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih firm. Dan tentunya apa yang diberikan keterangan dari penyidik sampai pengadilan, itulah yang akan kita sampaikan. Bahwa hal ini kan kita lihat betul-betul terjadi storyteller yang ditata rapi, seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang yang tidak berkuliah lah, jasa palsu lah, kita tepis semua. Sidang pra-peradilan Roy Suryo dihadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo untuk menyanggah penetapan statusnya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyanggah penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam penetapan tersangka, apalagi terkait dengan tindakan merusak, menghilangkan atau mengubah dokumen elektronik orang lain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ibu kota wilayah Kurdistan Irak diguncang rudal pada Rabu malam. Sejumlah serangan menyasar pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat di kota itu. Sejumlah serangan udara milik Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Erbil, Irak. Serangan tersebut menyebabkan ledakan yang cukup masif hingga mengubah langit malam kota Erbil jadi merah membara. Serangan itu merupakan respon dari Iran atas sejumlah serangan yang sempat menyasar Iran beberapa waktu lalu pasca gencatan senjata. Akibat serangan itu pangkalan militer dan konsulat Amerika Serikat hancur. Sementara itu sebuah rekaman menangkap momen ketika pertahanan udara milik Irak mampu menghancurkan sebagian drone yang diluncurkan Iran pada Rabu malam waktu setempat. Sejumlah drone tersebut menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di kota Erbil. Di waktu yang sama, pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan telah melancarkan gelombang serangan balasan ke Iran dan menyasar lokasi militer yang diklaim mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz.
Dalam sebuah rekaman dirilis oleh Centcom, sejumlah rudal dan pesawat tempur diluncurkan dari kapal induk Amerika. Serangan ini berhasil meledakkan sejumlah fasilitas militer Iran, terutama di sekitar wilayah pelabuhan Bandar Abbas. Serangan tersebut difokuskan untuk melumpuhkan kemampuan Iran yang saat ini diklaim oleh Amerika Serikat mengancam kapal yang melintasi Selat Hormuz. Ya, di sisi lain, sebuah rekaman Centcom merekam pesawat militer Amerika Serikat menembak lumpuh sebuah kapal tanker minyak milik Curaçao yang mencoba menerobos blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dan insiden ini merupakan kali pertamanya Amerika Serikat secara paksa menghentikan sebuah kapal sejak kembali memblokade pelabuhan pada Selasa lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di wilayah Timur Tengah hancur oleh 111 misil yang diluncurkan oleh Iran. We had 111 missiles shot a few weeks ago by our lovely friends from Iran. They were aimed at the Abraham Lincoln, which is a beautiful aircraft carrier, by the way. The SS Abraham Lincoln, 111 in a short period of time. Out of the 111 missiles shot, 111 missiles were knocked into the sea easily. Think of that. And I called the captain of the ship. He wasn't even sweating. All you got, Jamie Dimon would be sweating that. You wouldn't like that. We have a different kind of strength, Jamie, right? We don't have that. But think of it, 111 missiles are coming at you. And he's drinking his coffee, taking... Tak kunjung reda, bahkan cenderung memanas lagi saling serang antara Amerika dan Iran. Mengapa masih terjadi? Lantas bagaimana nasib gencatan senjata dan perjanjian damai? Kita bahas lebih dalam malam ini bersama dengan narasumber istimewa kita di studio, alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5 dan F-16 Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sarki Sasongko Jati. Selamat malam Pak Sarki. Selamat malam. Terima kasih Pak Sarki hadir di Sindo Prime. Ya. Saya seperti dejavu ya, Pak Sarki. Ini seperti yang terjadi ketika awal-awal beberapa bulan yang lalu ya. Iran menyerang pangkalan militer di negara Teluk, kemudian Amerika menyerang duluan. Ini apa yang terjadi kesini-sininya, Pak? Sama, pengulangan daripada yang bulan Februari yang lalu, 40 hari. Cuman sekarang kondisinya berbeda karena sekarang Iran kondisinya malah lebih kuat, lebih siap. Dan lebih sasarannya lebih jelas. Sementara Amerika sendiri karena sekarang fokusnya di daerah Hormuz mencari sasaran yang kira-kira bisa menghambat serangan Iran, dan sasaran itu sulit sekali karena semua mobile semua. Apalagi Selat Hormuz itu di sepanjang pantai dekat Bandar Abbas itu sepanjang 180 mil atau sekitar hampir 300 km lebih. Itu semua adalah tebing-tebing yang mana di dalam tebing itu ada goa, dan menembak goa kan masuk lubangnya di sini, di mana nanti keluar nembak lagi itu sangat sulit. Hampir 1000 lebih sasaran, dan yang ditembak oleh Amerika sekarang adalah hal-hal yang dipaksa untuk membuat Iran itu nyerah, seperti nembak gardu listrik atau nembak mobil atau nembak pesawat. Yang kita juga tahu bahwa Iran memiliki kemampuan untuk membuat tiruan ya atau decoy yang dia beli dari negara luar, dan itu cukup sukses untuk membuat sebagian besar daripada serangan pada 40 hari pertempuran awal bulan Februari itu miss ataupun tidak mengenai. Karena nyatanya sekarang malah pertahanan udara Iran itu sangat kuat, dan kita baru tahu bahwa ternyata sebagian besar daripada serangan Amerika itu dilakukan dari jarak jauh, GSAM, jarak 500 sampai 1000 km jauhnya. Jadi tidak, bahkan untuk nyerang Teheran pun mereka melepaskannya di atas di daerah di Teluk Oman atau di daerah Hormuz, atau sebelum masuk Hormuz sudah tembak, nggak ada yang masuk ke dalam situ. Oke, menarik. Kita lihat dulu Pak, ini sebenarnya apa yang terjadi supaya lebih jelas lagi pemirsa kita tampilkan di layar monitor, karena seperti yang tadi barusan Pak Sarki sampaikan bahwa kecenderungannya dalam beberapa bulan terakhir ini ada eskalasi yang meningkat di sana. Silakan, Saya fokus ke tanggal 11 sampai 15 Juli. Jadi dipuji oleh serangan drone terhadap kapal tanker berujung pada blokade Selat Hormuz. Jadi pada tanggal 11 itu ada, jadi gini, Iran itu sudah berdasarkan MOU disepakati bahwa dia selama 30 hari Iran akan mengawal semua yang masuk, mengamankan. Jadi arrange, bahasanya arrange to save. Oke. Dan tidak ada disebutkan soal Amerika dan lainnya, pokoknya Iran yang tanggung jawab.
Dengan tanggung jawabnya Iran meminta semua untuk mendaftar lewat websitenya Persian Gulf Strait Authority atau Otoritas Teluk Persia, Selat Teluk Persia untuk mendaftar. Habis itu nanti dia lewat, dilihat ini. Nah, pada saat itu, tapi ternyata Amerika diam-diam mengajak beberapa kapal untuk lewat di, jadi kan gini, kalau Iran itu di sebelah utara jalurnya, Oman itu sebelah selatan, lewat Oman diam-diam di malam hari mematikan lampu, mematikan transponder. Lah niatnya apa? Sama Iran ditanya, lo kamu siapa? Kamu nyalakan, kamu balik dulu, kamu udah daftar nggak? Nah, tidak peduli disikat, dan memang ternyata kapal-kapal itu dikawal sama helikopter yang take off-nya dari Uni Emirat atau Oman ya, Uni Emirat lah kayaknya. Nah, itu yang menjadi masalah. Kemudian Amerika langsung balas dengan alasan Iran menyerang. Padahal dalam perjanjian itu Iran tidak boleh menyerang Amerika. Tapi Iran ini kan tidak menyerang Amerika. Iran menyerang kapal yang tidak mematuhi keamanannya Iran. Bukan menyerang Amerika? Tidak. Jadi kan menyerang kapal pertama kapal apa ya tanggal 11 itu. Siprus nggak salah, diserang, kemudian itu bukan kapal Amerika, tapi Amerika menjadikan, oh ini kamu ini. Memang tujuan Amerika adalah dalam perjanjian itu setelah perjanjian itu berhasil merilis sebagian daripada minyak mengalir, harga minyak turun. Nah sekarang baru berpikir, wah ternyata perjanjian ini menguntungkan Iran ya. Kalau saya biarkan Iran ini terus-menerus menghandle selama 30 hari, nanti orang terbiasa nih dikontrol sama Iran, meskipun Iran nggak minta uang ya. Terus terbiasa, wah nggak bisa gitu, saya tetap harus jalan. Jadi Amerika memutuskan, ataupun Trump memutuskan, ataupun siapapun memutuskan untuk saya juga biar melewatkan bahwa bukan hanya Iran, padahal dalam perjanjian MOU tidak disebutkan pihak lain kecuali Iran yang menghandle lewatnya Selat Hormuz. Kemudian terjadi adalah kemudian langsung ada blokade total Selat Hormuz, harga minyak langsung naik 15%. Nah kemudian tanggal 14 Juli Amerika menyerang inspektur listrik Iran, kemudian Iran membalas dengan beberapa pangkalan, tapi utama Yordania. Dan pada saat menyerang Yordania itu dari 10 rudal, 5 masuk, yang 5 ditangkis. Kemudian dia juga menyerang menggunakan yang lainnya. Kemudian pada tanggal 15 ditembak lagi. Pak. Ditembak lagi oleh oleh Amerika, menyerang lagi. Kemudian dibalas. Nah, ini yang paling puncaknya 15 Juli kemarin ya. Jadi 15 Juli kemarin puncaknya itu ada serangan kepada pusat logistik KGL di Kuwait. Jadi Kuwait itu ada pusat KGL logistik. Logistik bagi Angkatan Laut, Angkatan Darat Amerika, semua di seluruh Timur Tengah itu berada di Kuwait. Jadi kayak logistik, kayak seperti kalau kita itu adalah perusahaan logistik gitu. Tapi juga sekaligus gudangnya. Terus mereka juga ke Angkatan Laut, caranya apa? Mereka menggunakan, kalau di Angkatan Laut itu dia punya pesawat yang untuk ngantar logistik. Jadi dari sini ngangkut ke sana, karena jauh ada pesawat yang bisa mendarat di atas itu, pesawat angkutnya khusus dari sini semua. Dan itu dihancurkan? Dihancurkan. Wah ini masalah besar ini. Nah, apa yang terjadi adalah bahwa Iran melumpuhkan Amerika dengan menyerang pusat distribusi suku cadang dan amunisi, bukan pangkalan tempur. Jadi bukan hanya pangkalan, ini diserang. Ini diserang juga, ya, diserang juga, sehingga menghasilkan apa? Efek untuk kesulitan bagi Amerika. Kemudian tadi dibilang ya, siapa namanya, Donald Trump bilang, wah itu diserang dengan 111 rudal. Ditangkis semua. Iya, masalahnya 111 rudal itu, satu rudal harganya berapa? Anggap harganya $100.000. 111 kan cuma $10 juta. Untuk nangkesnya, satu rudal untuk nangkesnya sendiri sudah berapa? Dan sebenarnya satu rudal ditangkes 2 rudal. Itu sudah menghabiskan mungkin $200 juta. Jadi jangan dilihat atrisi itu perangnya adalah perang, apa ya, perang berhasil ditangkis, tidak terbunuh. Oh tidak begitu. Karena apa? Amerika punya masalah dengan senjata yang memang sudah sangat berkurang. Dan sebagian dari senjatanya mereka juga sudah mulai menembakkan menggunakan HIMARS dan THAAD. Jadi HIMARS itu roket jarak jauh. Tetapi kalau roket itu ditembak dari Bahrain atau dari Kuwait juga tidak bisa menyentuh masuk ke pertahanan Iran di Hormuz. Dan terakhir adalah yang parahnya adalah insiden kapal Beima. Kapal Beima ini diserang bukan karena melanggar blokade. Karena apa, Pak? Blokadenya kan di luar Selat Hormuz, di Teluk Oman ya. Dia di dalam Selat Hormuz. Di dalam Selat Hormuz? Jadi Selat Hormuz itu dibagi, ada wilayah yang punyanya Iran, lautnya. Sebagian sini wilayah punyanya ada Arab Saudi, ada Kuwait, ada Uni Emirat, ada Bahrain, ada Qatar. Di tengah ada jalur internasional.
Namun dari jalan internasional dia menuju Pulau Kark. Lah itu diserang sama Amerika, dilumpuhkan. Loh, dasar apa? Kan blokadenya jelas. Blokadenya melarang kapal itu masuk ke dalam Selat Hormuz untuk menuju pelabuhan. Tapi dia menyerang kapal di dalam Selat Hormuz. Nah ini menjadi masalah. Merusak, jadi akhirnya jadi negatif. Jadi semua, loh ini gimana sih? Kok menyerang? Padahal kapal Bema ini kapal yang kosong ya, dia tanker yang menuju ke Pulau Kark. Itu yang terjadi. Baik, kita lihat nextnya lagi Pak. Selain kronologis eskalasi, ini juga Pak, eskalasi konflik AS-Iran ini perang atrisi dan krisis global Pak Sarki. Tadi bicara apa yang terjadi, sekarang bicara strategi. Kampanye udara ini sampai berhenti dan Amerika perlu target kepemimpinan dan fasilitas air untuk menghancurkan moral domestik Iran. Masalahnya adalah itu kelihatannya tidak berhasil karena gini, pada saat perang 40 hari itu kan diserang seperti itu, Iran tidak bergeming. Iran nah, sekarang menggunakan palu yang sama, diketok-ketok. Kalau kita menggunakan cara yang sama, maksudnya mengharapkan hasil yang berbeda. Kan nggak bisa itu. Nah itu sama juga dengan Amerika ini. Karena harapannya apa? Karena sebetulnya strategi perang Amerika itu strateginya Trump. Yang menurut dia kalau itu dipaksa terus, ditekan terus, orang nyerah. Masalahnya ditekan ini bukan orang yang lemah, tapi adalah negara yang bersiap untuk tekanan. Yang sudah mensimulasikan semua macam ini. Kemudian Trump mengatakan deklarasi perang udara tanpa batas dengan blokade Selat Hormuz memicu krisis logistik dan guncangan hingga global. Naik 15%, sekarang Amerika jadi masalah lagi ya. Kemudian intensitas ketegangan tinggi ini menguras rudal Tomahawk melampaui kapasitas produksi industri pertahanan Amerika. Contohnya seperti ini. Rudal Tomahawk itu tadinya masih 70%, sekarang sudah menjadi tinggal 60-50%. Kemudian rudal untuk menyerang dan bertahan, bahkan selama 4 bulan, rudal Patriot hanya berhasil dibikin sekitar 200 kurang. Kemudian rudal GSAM untuk jarak jauh hanya sekitar 100 ya. Nah sekarang tiba-tiba digunakannya berarti habis. Padahal itu semua, hampir 50% dari persediaan rudal Amerika untuk bertahan dan menyerang, itu sudah habis di sini. Nah sekarang dihabisi lagi, berarti gimana? Lah sisanya untuk Ukraina gimana? Sisanya untuk perang nanti di Taiwan kalau ada perang. Sisanya untuk di Amerika sendiri, di Karibia atau di mana kalau ada masalah. Semua dihabiskan di sini dan hasilnya Iran tetap memegang Selat Hormuz. Nah kemudian kapal perang Amerika menghadapi serangan asimetris dan swarming tactic dari kapal cepat Iran. Kapal cepat Iran itu sering lewat. Nah, kesulitan untuk menyerang itu adalah karena kalau kita mau menyerang kapal yang bergerak, itu biasanya pesawat itu harus cukup dekat, kemudian membidik rudalnya bisa ngikutin. Tapi kalau kita dari jauh nggak bisa, rudal yang jarak jauh tidak dibuat untuk mengikuti kapal yang bergerak dengan cepat. Kapal bergerak pelan mungkin ya, tapi tidak cepat. Atau menembak sasaran darat tidak bergerak. Sisi lain Iran untung sekali. Sasarannya cuma 10 pangkalan udara dan logistik Amerika. Itu tinggal dihujani lagi. Sekarang dihujani lagi. Lama-lama itu sudah seperti Gaza, nggak bisa dipakai. Mau dipakai gimana? Dan sana masyarakat sana juga melihat, oh ini Amerika diajar ini nggak bisa membalas ya, nggak bisa membalas. Ya gimana membalas? Oh, udah habis rudal Patriotnya. Kemudian, sambil melihat ke kamera Pak, ini tadi disampaikan berarti akan dihujani terus, itu akan membuat lumpuh Pak ya? Ya nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakai lagi. Itu kan komplek pangkalan laut, pangkalan udara, dihujani honggarnya, dihujani komandonya, dihujani runway-nya, dihujani tempat untuk tempat tinggalnya, untuk mesnya, semua untuk toko-tokonya semua. Jadi kayak komplek. Seperti di Bahrain itu jumlah orang Amerika di Bahrain itu lebih banyak daripada tentaranya Bahrain sendiri. Dan sekarang tidak ada satupun di sana. Sudah tidak ada satupun. Yang ada hanya jaga-jaga aja, pomnya lah, polisi militernya. Nah, jadi blokade ini mencegat, tetapi masalahnya sekarang adalah Trump itu ternyata dia nelpon kepada Kepala Staf Angkatan Daratnya Pakistan, Jenderal Munir, Marskal Munir untuk ini gimana nih, tolong hentikan nih, tapi gimana caranya supaya jangan bikin malu saya, gitu. Jadi minta berhenti lagi, minta damai lagi. Terus, tapi gimana dari 14 perjanjian itu 10 dilanggar sama Trump? Tidak boleh maki-maki negara, tidak boleh ngancam-ngancam, tidak boleh menyerang, tidak boleh melakukan kegiatan di luar aturan ini. Yang dilakukan adalah ikut-ikutan ngatur pesawat kapal keluar. Mengancam-ngancam Iran,
menekan ini dan itu, mengancam negara lain. Lah itu terus menyebutkan nama, ini nggak beres. Itu kan semua udah pelanggaran semua. Iran sendiri tidak pernah sekalipun melanggar. Oh dia nembak kapal tanker, ya nembak kapal tanker karena kapal tanker itu tidak menurut kepada dia yang sedang melaksanakan pasal 5 dari MOU. Perjanjian. Dan itu bukan kapal Amerika. Dan bukan Kenapa kapal Amerika sewot? Wah, Amerika mengatakan, oh saya melindungi navigasi. Loh, tugas melindungi navigasi itu kamu nggak ada loh dalam MOU. Terus kedua, Amerika itu tidak anggota UNCLOS. Bukan anggota peraturan maritim internasional. Loh, ngapain dia ikut-ikutan? Tidak punya kewajiban emang siapa dia? melindungi ya? Kalau dulu dia bisa semaunya, sekarang loh kamu siapa? Iran menganggap kamu nggak ada hakmu untuk di sini. Nah pada saat suatu negara biasa menganggap negara dikuasa tidak punya hak, negara dikuasa mau apa? Ya maunya ngancam, serang, terus apa berhasil? Tidak berhasil. Tetap Iran megang Hormuz. Mungkin kita sebaiknya lihat berikutnya kalau ada. Kita lihat berikutnya. Gambar berikutnya lagi. Nah ini dia Pak, gesekan strategis dinamika konflik Atrisya Iran 2026. Jadi keunggulan teknologi malam hari Amerika versus gangguan asimetris Iran. Memang malam hari unggul Amerika. Cuman masalahnya sekarang pesawat F-35. Pesawat F-35 Iran itu, Amerika itu ternyata pesawat F-35 itu kesiapan hanya readiness rate-nya cuma 25%. Dan kita tahu bahwa di kapal induk, tidak semua kapal induk ada F-35. Contohnya F-35 di kapal induk Abraham Lincoln itu mungkin sekitar 24. Yang siap pasti seperempatnya. Seperempatnya paling 6. Kemudian ada lagi kapal induk marinir yang saya lupa namanya. Dia punya sekitar 10 mungkin. Berarti yang siap cuma 2 atau 3. Berarti total berapa? Tidak lebih dari 10. Tidak lebih dari 10? Iya. Nah 10 ini menyerang Iran. Dia pikir-pikir juga, kalau menyerang Iran jarak jauh, dia perlu tanker. Nah, tanker dari mana? Tanker dari pangkalan, biasanya dari pangkalan di Arab Saudi, pangkalan dari Bahrain, itu semua pangkalan itu bisa digunakan. Tankernya harus dari Yordania, tapi semua takut semua kan, diserang sama rudal Iran, pada pergi semua ke Yunani. Nah sekarang artinya dia hanya bisa terbang dari, bayangkan semua kapal induk itu 300 km dari pantai terdekat, dari Hormuz. Dia kemampuan terbangnya 500 km, 500 mile lah. Jadi dia terbang, kemudian dia nembak jarak jauh, balik lagi. Jadi nggak pernah ada yang berdekatan sampai ke Selat Hormuz. Semua nembak jarak jauh. Iya. Nah sekarang termasuk yang pesawat ini, pesawat F-35. Ya jarak jangkaunya sama dengan pesawat F-18, sama dengan pesawat. Nah pesawat F-18-nya juga ya nyerang gitu, habis itu balik lagi. Jadi nggak ada yang terbang di atas daratan Iran itu, nggak ada. Semua jarak jauh karena GSAM, Joint Stand-Off Missile itu bisa jaraknya sampai 1000 km. Nah, dia emang akurat penembakannya. Tapi kan sudah makin berkurang ini. Ditembakkan, hanya untuk memenuhi hasrat Trump untuk melakukan tekanan. Nah, sekarang orang curiga, ngapain Trump kok seperti ini? Tiba-tiba dia gini, tiba-tiba kok harusnya biasanya menjelang hari Senin dia tiba-tiba, ayo kita damai lagi, nanti pasar saham naik. Ternyata apa? Apa, Pak? Orang kalau main saham itu kan bisa loss, bisa menang. Nah kalau kita tahu akan ada loss, berarti kita beli sesuatu sehingga nanti kita menang. Jadi tinggal mudah posisi. Dan dicurigai, ada yang mencurigai bahwa Trump dan kawan-kawan ini, dia bermain bursa efek atau bursa saham atau apa yang membuat, jadi si samping dia untuk mengancam Iran, itu digunakan juga untuk menjadi bisa memprediksi. Kan orang nggak prediksinya, wah nanti naik ini harga minyak, wah paling hari Senin nanti Trump akan begini. Tapi sudah dimainkan gimana sehingga saat keputusan akan saya serbu lagi, pihak yang menduga ini akan selesai kalah semua kan. Berarti tidak sesuai dengan rencana dicurigai awal. Trump ini menguntungkan kawan-kawannya sekitar 2-3 miliar dolar. Belum lagi kan kita tahu bahwa anaknya, mantunya itu dapat proyek di Qatar sekitar 5 miliar dolar. Di Trump itu saat jadi presiden dia hanya multi-million dolar, dia hanya ratusan juta dolar. Ternyata sekarang dia udah bilioner. Bayangkan itu betapa korupnya ini. Cuman kan berarti eskalasi peristiwa ini sulit diabaikan, ada hubungannya dengan bisnis, Pak? Oh jelas. Karena pada saat dia yakin bahwa dia nggak akan berikutnya jadi presiden lagi atau apa, sekarang banyak orang berharap dia akan tetap membuat Partai Republik menang, tapi bagi orang, Trump itu sudah pernah kalau nggak salah 3 kali bangkrut loh. Menyatakan bangkrut, habis itu sudah hidup lagi, bikin perusahaan baru lagi, bangkrut lagi. Nah orang yang sampai bisa membuat bangkrut, saya kira itu kan suatu sifat ya yang membuat ini. Nah sekarang mari kita lihat. Ada serangan 5 jam non-stop, tapi 5 jam non-stop itu serangannya rudalnya tidak banyak. Kalau biasanya dalam perang 40 hari sebelumnya, dalam 1 hari atau 1 malam, itu antara 500 sampai 1000. Total sekarang, selama hampir tanggal 11 sampai 15, rudal yang digunakan tidak sampai 600.
Boleh 5 jam, menyerang sini, menyerang situ, menyerang sini, menyerang situ. Tapi jumlah senjatanya ya bisa diecer-ecer selama 5 jam itu, kelihatan besar tapi tidak banyak. Karena dari ceritanya pertama 80 senjata, 90 senjata, 140 senjata, 100 senjata, 60 senjata, itu kan tidak banyak. Dibandingkan dengan satu malam 500 sampai 1000, sekarang tidak ada yang sampai 1000, hanya sampai 600 selama 6 hari. Ya. Kemudian titik lemahnya Hanggar-Hanggar hancur, diserang lagi sama Iran, hancur lagi, diserang sama Iran, hancur lagi. Akhirnya Senat Amerika menghentikan pendanaan untuk RUU rencana undang-undang pertahanan yang minta 1,4 triliun. Itu dihentikan, Pak? Di blokade, di stop sama Senat dari Demokrat. Sehingga akhirnya apa? Anggaran untuk ke depan selama 1 tahun ke depan ini itu terganggu. Akhirnya Partai Republik sudah mengurus lagi untuk beberapa, minta 95 miliar dolar di luar itu. Oke, tetapi anggaran, nah dengan anggaran itu tertunda, berarti banyak proyek tertunda. Proyek pembuatan senjata baru, proyek pembuatan penelitian baru, membuat alutsista baru itu tertunda. Mari kita lihat yang terakhir ya. Kita lihat yang terakhir, pemirsa. Nah, stalemate di Selat Hormuz, Pak Sarki. Sebetulnya perang dari bulan Februari sekarang itu jatuhnya stalemate. Stalemate secara militer. Kenapa? Karena Amerika tidak bisa mendapatkan suatu keunggulan militer meskipun banyak yang hancur, tapi tidak bisa menduduki apapun, tidak mendapat konsesi dari Iran. Di sisi lain, Iran juga tidak bisa membuat Amerika juga menyerah. Tetapi faktanya banyak kehancuran di Amerika. Amerika dirugikan. Jadi banyak pangkalan itu tidak bisa digunakan pangkalan militer lagi. di negara Teluk. Tadi Iran dikepung oleh pangkalan Amerika dengan radarnya, dengan pesawatnya, dengan rudal-rudalnya, dengan angkatan lautnya. Sekarang itu sudah tidak ada lagi. Sementara Iran untuk menangkis itu menggunakan proksi. Jadi Amerika menggunakan proksi-proksinya negara Teluk, Iran menggunakan proksi-proksinya organisasi masyarakat. Pangkalan militer AS di negara Teluk habis, Pak? Ya habis, sudah nggak ada. Sudah disikatin tiap hari, kan tidak semua dilindungi sama Patriot ya. Jadi begini, tanggal 13-11 itu blokade dan perang terbuka, kemudian tanggal 15 Juli kebuntuan taktis. Kebuntuan taktis. Karena kalau menyerang lagi, terus apa perubahan efeknya? Tetap Iran bisa mengancam kapal apapun di Selat Hormuz. Karena tidak mungkin menghabisi semua daripada rudal, semua daripada radar itu yang semuanya disembunyi di tebing-tebing di goa itu, dan dia kapal selamnya ada, kapal cepatnya masih ada. Iya. Kan kalau dia menyerang pakai pesawat tinggi, targetnya sudah ditentukan dari pengintaian dari satelit. Kalau cuman drone disikat habis sama Iran, habis. Karena Iran ternyata Bafar 373 dan S-300P-nya Iran tuh masih jalan. Jadi semua keberhasilan dibilang, wah kita memiliki keunggulan di udaranya di atas Iran itu, sebetulnya pesawat Amerika tidak ada yang lewat di atas Iran. Semua dari jarak jauh, stand off missile semua. Tidak ada pesawat Amerika dari atas negara Iran langsung? Tidak ada. Dari jarak jauh? Tidak ada. Ada beberapa F-35, tetapi itu di tempat yang memang jauh dari Teheran atau jauh dari Hormuz. Tetapi selain itu nggak ada, semua jarak jauh semua itu. Wah kita punya keunggulan di udara. Nyata nggak benar itu. Kenapa? Karena begitu mereka berani terbang rendah langsung jatuh F-15, jatuh A-10 jatuh. Nah sekarang kalau kita mau membidik kapal-kapal cepat itu, mereka bidik pakai apa? Mereka bidik pakai pesawat harus turun. Nggak mungkin pesawat F-15 suruh turun, pasti dia nembak jarak jauh. Berarti ditugaskan pada A-10. A-10 nggak berani, nanti disikat sama rudal jarak pendek. Sekarang nyuruh helikopter. Begitu helikopter jalan, kemarin ditembak jatuh helikopter. Iya, yang kemarin beritanya. Jadi sekarang apa? Ya semua jarak jauh semua. Dan jarak jauh, untuk apa dia nembak bolak-balik? Kalau ternyata juga hasilnya Iran tidak pergi dari situ. Akhirnya apa? Posisi berikutnya, stalemate. Stalemate apa? Begitu stalemate antara negara yang menyerang, menekan dengan negara ini, akhirnya yang nekan ini kan dia boncos istilahnya apa? Kehabisan sumber daya, kehabisan senjata, kehabisan. Dan sekarang masalahnya adalah Amerika di negerinya sendiri, sekarang bahan bakar banyak yang disuling itu kan bahan bakarnya minyak reserve, minyak cadangannya. Minyak cadangannya mungkin sudah tinggal seminggu 2 minggu lagi. Kenapa? Karena minyak cadangan Amerika itu adalah minyak dari Timur Tengah, minyak berat ya. Heavy oil ya, yang bisa selain untuk menjadikan minyak biasa juga menghasilkan solar dan aftur. Aftur untuk pesawat, solar untuk tank dan segala macam peralatan militer. Nah, sedangkan yang diproduksi Amerika namanya shale oil, itu adalah minyak ringan yang tidak bisa dikilang oleh
oleh minyak. Karena untuk mengganti kilang, nah, kilang Amerika terbiasa menggunakan kilang Timur Tengah, Venezuela yang berat itu. Nah sekarang menggunakan untuk mengilang minyak Amerika sendiri nggak bisa. Dan bahkan Amerika di sebelah barat, yaitu di California, itu biasanya ngimpor minyak. Karena tidak ada pipa dari Texas ataupun Louisiana menuju ke sana, kan terlalu jauh kan. Mereka lebih praktis mereka. Dan kalau dia pakai tanker, berarti masuk ke Selat Panama, terusan Panama itu mahal sekali. Kalau Venezuela kan kemarin makin dekat dengan Amerika Pak ya ketika Maduro diculik itu Pak. Itu kan cadangan minyak terbesar di sana tidak bisa langsung di... Ya banyak terbanyak tapi hasil sehari cuma 1 juta barel. Bandingkan dengan di Hormuz yang 20 juta barel dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi Amerika sebagai penghasil minyak terbesar di dunia menghasilkan minyak yang nggak cocok untuk kilangnya sendiri. Akhirnya risetnya masalah. Jadi Trump sendiri dengan yakinnya dia akan, jadi gini, banyak pilihan dia karena soal Israel yang menekan, karena soal dari orang-orang Zionis dan orang-orang neokonservatif yang menekan, sehingga dia ngambil keputusan sekarang ini. Untuk keuntungan juga pribadi atau segala macam. Nah, begitu dia mengulangi lagi, begitu dia neken Iran nggak mau, bukannya dia ngalah, ya udah mengalah dikit, enggak, dia tetap maksa, dia yakin akan kalah. Sekarang kepentok nih sekarang. Sekarang ini Trump itu lagi kepentok dengan segala macam arogansinya yang jelas. Iran nggak kemana-mana, tetap satu rumput sepegang Iran semua apa lagi. Nah cuma sekarang lebih sulit kan, kalau kemarin sudah mau runding-runding, sekarang kan Iran nggak mau runding-runding. Lebih berat bagi Amerika. Berarti ketika kepentok seperti ini pilihannya apa Pak satu-satunya untuk Trump? Pilihannya ya berunding lagi, namun dengan posisi yang mengalah. Ini, dia mintanya Trump sama si orang Pakistan ini bilang, tolonglah sama Iran tuh gimana caranya tapi tetap dijaga muka saya, gitu loh. Gini loh, banyak orang yang mungkin menyangka nih Pak Agung, enggak, saya itu setiap hari, saya tuh dengarkan hampir 20 dari pengamat luar yang langsung dapat akses ke situ. Jadi apa yang saya baca juga sesuatu yang baru, karena banyak berita yang tidak ada di berita media kan. Nah kalau ini dilihat berita media dibandingkan ucapan saya, kelihatan ucapan saya, kamu ngomong dari mana? Ya saya dapat sumber lain, saya lebih banyak dapat informasi dan mendekati keakuratan sehingga itu benar-benar terjadi. Itu yang terjadi ya. Jadi akhirnya dampak friction logistik inilah ditahan sekarang anggaran untuk RUU pertahanan Amerika 1,15 triliun. Senat mencekik rental pasukan militer, kemudian menurunkan mission capability-nya karena suku cadangnya terbatas karena mungkin nggak akan dirilis kan dari pabriknya ataupun suku cadang karena kontrak belum bisa ditandatangani. Kalau RUU belum ditandatangani tidak ada kontrak. Nah begitu kontrak tidak ditandatangani di Amerika tidak ada orang ngasih barang pinjam gitu, nggak ada. Kemudian, depresi amunisi presisi PJM. Stok Tomahawk dan GBU-31, GBU itu yang bom jarak jauh ini, itu menipis, kemudian dan pengadaan barunya gimana? Nah contohnya, bahkan untuk nembak rudal jarak jauh dari darat namanya precision missile jarak jauh, bisa nembak hampir 1000 km. Itu Amerika tuh cuma bikin 56 roket ataupun rudalnya dalam setahun. 56 bikin roket Tomahawk itu cuma dari 300 cuma bisa meningkatkan 600. Selama 4 bulan atau 5 bulan dia bikin cuma 200, bisa bikin 200 5 bulan. Nah terus nanti yang ganti itu gimana? Sekali serang tuh Iran ngirim 111 itu. Itu nangkesnya pakai rudal anti serangan di kapal yang harganya 1 biji $1 juta. Padahal harga rudal yang ditembakkan atau drone yang ditembakkan cuma $50.000, $30.000, $40.000. Jadi jauh lah. Jadi emang intinya adalah sekarang situasinya adalah stalemate. Kalau kita lihat berita Amerika menyerang ini, Amerika menyerang itu, Amerika ini, karena memang banyak berita-berita itu tidak menyebutkan balasannya pada Iran. Namun kalau kita bisa melihat dengan lebih jernih, lebih jelas, dengan berita-berita dari kantor berita di Timur Tengah, di Ibrani, dalam bahasa Parsi, dalam bahasa ini kita bisa melihat dengan lebih jernih bahwa Iran juga membalas dan balasannya justru langsung ke 10 sasaran itu, ditambah dengan kapal induk itu, ditambah dengan ini, tadi logistik itu yang dihancurkan. Sehingga praktis sangat kesulitan sekarang untuk mendapatkan logistik, karena logistik itu dikirim dengan pesawat, tapi logistik nggak ada. Untuk ngirimnya juga butuh pesawat yang afturnya juga sekarang kesulitan. Kesulitan juga ya Pak ya. Baik. Menarik Pak Sarkis, sayang waktu kita terbatas Pak ya. Artinya ke depan pun masih akan ada perkembangan lainnya. Kita akan lihat bagaimana langkah Trump dan Amerika Serikat ya Pak ya. Terima kasih Pak Sarki. Jadi nanti kita bisa dialog kembali ya Pak Sarki ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Ardiansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK.
Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Polri akan melimpahkan tersangka Don Rito beserta seluruh barang bukti termasuk uang tunai dan emas hasil sitaan ke Kejaksaan Agung Jumat besok. Pelimpahan itu merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri ex Jampitsus. Polri bakal melimpahkan Don Rito, tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, PT Asabri termasuk barang bukti ke Kejaksaan Agung Jumat besok. Barang bukti tersebut merupakan temuan penyidik Polri di 12 lokasi, 1 diantaranya rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Diketahui 3 kasus dugaan korupsi tersebut terkait batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. 3 kasus itu sebelumnya ditangani Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Kejagung. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Makbun menyatakan perkara Don Rito dilimpahkan beserta sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang disita kepolisian mulai dari uang hingga emas. Sementara kuasa hukum Don Rito menyatakan bahwa kliennya diduga menjadi korban konflik antar lembaga yang memiliki kewenangan besar. Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan publik ini. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tangiang dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Bareskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga, terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama.
Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab, tidak ada hubungan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus. Kendati telah menerbitkan sprindik baru, Kejagung memastikan bahwa pihaknya akan tetap melibatkan kepolisian dalam pengusutan perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Anang menyebut tujuan pendataan SPPG untuk melihat apakah ada titik-titik fiktif ataupun terkait jual beli yang dilakukan para tersangka. Dengan adanya aduan ketika menangani perkara MBG ini ada aduan terkait dengan pelaksanaan MBG yang dianggap beberapa. Untuk penindaklanjut itu kemudian dikeluarkanlah surat edaran kepada beberapa kejati untuk menindaklanjuti terhadap aduan-aduan tersebut dan dikasih batas waktu selama kurang lebih 10 hari kalau tidak salah. Terutama terhadap aduan yang SPPG fiktif atau ada jual beli titik. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh program MBG. Presiden dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Ratas ini secara khusus membahas salah satunya langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam rapat ini, Presiden Prabowo juga menegaskan penertiban praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG nakal. Di akhir rapat, Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan telah meminta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah MBG. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Julhas mengungkapkan pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Di antaranya penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah. Pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat tata kelola program MBG sehingga pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program. Tim Liputan iNews melaporkan.